sukses. What is the meaning sukses? Saudara, ketika dengar kata-kata sukses, apa yang terfikir di pikiran saudara? Ketika dengar kata-kata sukses, ketika mendengar kata-kata sukses, apa yang terfikir di pikiran saudara? Apa yang terbayang di imajinasi saudara? Nah, mau tahu what is the meaning sukses? Apa sih maknanya sukses? Simak tip berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Andika Kurnia. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, video kali ini saya ingin sharingkan mengenai sukses. What is the meaning sukses? Apa sih makna sukses yang sesungguhnya, seperti itu ya. Saudara, apakah hari ini kita sedang kuliah, kemudian kita kuliah, kita mendapatkan ijazah, nilai sesuai yang kita inginkan, itu namanya sukses dalam kuliah. Nah, hari ini apakah saudara sedang sekolah SD, SMP, SMA ya? Kemudian saudara hari ini SD, tamat SD itu sukses menyelesaikan sekolahnya. Kemudian selesai SMP sekolahnya, berarti kita sukses menyelesaikan sekolah di SMP. Kemudian nginjak lagi SMA ya. Selesai sekolah di masa SMA, artinya kita sukses sekolah di SMA. Nah, berarti saudara, apa makna sukses sesungguhnya? Nah, teman-teman semuanya, sukses itu artinya berhasil ya. Kalau seandainya saya gambarkan ya, seperti ini. Sukses itu menuju ke sebuah kondisi ya yang diinginkan, seperti itu. Berarti ketika hari ini saudara sedang berusaha, saudara berhenti di sini, berarti saudara gagal. Ya. Akan tetapi ketika saudara masih berusaha hari ini, masih mencari jalan keluar, masih mencari ide, masih mengusahakan, walaupun hasilnya belum maksimal, Anda belum dikatakan gagal. Nah, jadi logika sukses dulu ya. Bukan berarti sukses itu hanya dicapai 1-2 tahun, tidak ya. Atau sukses itu ketika kita tidak mencapai sesuai yang kita cita-citakan terus langsung gagal, bukan. Jadi intinya sukses mencapai sebuah kondisi yang diinginkan. Sukses menurut saya ya. Nah, teman-teman semuanya, hari ini ya, ketika teman-teman punya target, misalnya ketika saya umur sekian saya harus punya ini, ya. Umur umpamanya 25, 20, saya punya pekerjaan, saya punya penghasilan sendiri, saya punya kendaraan sendiri, saya punya rumah sendiri misalnya. Ketika itu tidak tercapai, itu bukan gagal ya, hanya saja belum menempati sukses yang sesungguhnya. Maksudnya belum mencapai kesuksesan yang kita cita-citakan, tapi belum gagal. Nah, kapan kita dibilang gagal? Ketika kita berhenti meneruskan, berhenti melanjutkan, berhenti berikhtiar dan berhenti berusaha, seperti itu. Nah, saudara, kira-kira sukses atau berhasil menginginkan kondisi tertentu ya, menginginkan sesuatu kondisi tertentu, ini sukses menurut saya ya. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita berbicara sukses yang lain-lain ya, sukses dalam kuliah, sukses dalam karir, sukses dalam pekerjaan ya,
sukses dalam mendidik anak misalnya, sukses bla 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 segala macamnya. Saya punya satu dasar yang sangat mumpuni ya. Ketika kita menginjak berbicara sukses yang lain ya, sebelum kita berbicara sukses ke sana, saya mau menjelaskan bahwa sesungguhnya saudara, kita sebelum kita mencapai kesuksesan, terlebih dahulu kita mesti bisa mengelola, bersahabat dengan diri sendiri. Nah, seperti itu ya. Karena seseorang yang tidak bisa mengatur dirinya, tidak juga bisa mengatur orang lain, seperti itu. Nah, ketika saudara tidak bisa mengatur diri ini ya, apa maksud saya? Saudara telah bisa belum menahan emosi ya, ketika saudara tersinggung dengan kata-kata ya? Atau pernahkah saudara mendapatkan kata-kata yang tidak enak dari siapapun orangnya? Kemudian kita langsung emosian. Ini belum sukses saudara. Belum, masih jauh. Karena tidak mungkin seseorang yang emosian ya, yang temperamen, dikit-dikit marah, dikit-dikit gampang tersinggung, tidak mungkin sukses saudara. Kenapa? Karena begitu banyak rintangan. Itu baru semacam kata-kata kita telah emosian ya. Seseorang yang tidak bisa mengatur dirinya termasuk emosi, jangan mimpi kalau seandainya mau sukses di bidang yang lain ya. Jadi sukses, the meaning sukses menurut saya, makna yang paling berharga menurut saya sukses adalah sukses mengelola diri sendiri. Nah ini intinya yang ingin saya sampaikan bahwa saudara, bahwa sukses menurut saya yang paling awal yang harus kita kejar, yang harus kita bentuk dulu apa? Sukses memanage diri sendiri, sukses mengelola diri sendiri. Bagaimana caranya kita menahan emosi ya? Bagaimana kita bersahabat dengan diri sendiri ya? Ketika kita mendapat tidak senang, kita sabar ya. Ketika kita mendapat nikmat, kita bersyukur ya. Tidak terlalu senang mendapat nikmat, juga tidak terlalu bersedih mendapat cobaan atau tidak senang ya, ketidaksenangan. Nah saudara, kalau seandainya kita telah bisa mengelola diri lebih lanjut, termasuk emosi ya, bersahabat dengan diri sendiri, apapun yang terjadi kita tenang, adem ya, tidak perlu emosian ya, telah bisa mengatur waktu, telah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, apapun yang terjadi kita tetap tenang. Saudara silahkan cek saudara, orang-orang yang tidak pernah mengatur diri sendiri sering ribut ya, sering mengeluh, sering komplain saudara. Hari panas komplain juga ya, jualannya sepi komplain juga. Padahal ada fase-fase tertentu ya yang harus kita alami untuk belajar. Nah ketika seseorang tidak bisa berkompromi, bersahabat dengan diri sendiri, dia sulit untuk sukses hal-hal yang lain. Karena mau ngapa-ngapain telah benturan dengan diri sendiri ya. Nah, jadi sebelum kita bicara masalah sukses yang lain-lain, silahkan atur dulu, manage dulu sukses atau kelola diri sendiri dulu. Nah, baru kita sukses kepada hal yang lain. Demikian saudaraku, semoga tips yang singkat ini sangat bermanfaat ya. Bagaimana cara mengelola diri sendiri, bagaimana caranya mensiasati mengelola diri sendiri, Andalah yang tahu. Bermenunglah saudara, duduk dalam kesendirian, berpikirlah dan berbicaralah dengan diri sendiri, atau komunikasi ya, komunikasi interpersonal, ngomong dengan diri sendiri, saya mesti bersahabat dengan apa ya. Kita berbicara dengan diri sendiri, katakan pada diri sendiri, kamu harus sabar, kamu harus ini, kamu harus itu, bla bla segala macamnya. Apapun yang kita alami selama ini ya, katakan kepada diri sendiri bahwa kamu harus bisa bersahabat dengan diri sendiri, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, bisa menyesuaikan diri dengan hal-hal yang tidak enak, termasuk kata-kata yang tidak enak. Demikian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru datang di channel ini, silahkan subscribe dulu, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga teman-teman mendapat berkah, manfaat dari video ini. Selanjutnya saya bakal sharingkan video mengenai bagaimana cara mengelola diri sendiri ya. Silahkan subscribe dulu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.